Baik, salam, selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa kembali. Saya rasanya sudah menjadi seperti keluarga di PMC New York. Pastor Yongki, saya merupakan sahabat yang sangat-sangat dekat dan terima kasih untuk kesempatan menyampaikan firman Tuhan. Kita akan masuk kepada share screen. Hari ini tema kita, gereja yang bereproduksi, ini merupakan subtema dari pimpinan Roh Kudus yang adalah merupakan tema dari gereja kita ini selama bulan April dalam rangka juga Hari Raya Paskah. Nah, Ibu-Bapak sekalian, diambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan 16. Saya tidak membacakan, tapi nanti saat khotbah berlangsung firman Tuhan ini akan dikutipkan. Demikian dalam pendahuluan dikatakan semua orang ingin memiliki hidup adem ayem, ya, adem ayem tentram. Ya. Saya rasa Anda memahami bahasa ini. Bahagia diberkati khususnya secara jasmani dan lain-lain dengan berbagai cara diusahakan, tetapi secara jujur berapa banyak yang mendapatkan dan dipuaskannya. Nah, Ibu Bapak, dunia ini tidak pernah akan memberikan suatu kepuasan. Orang tidak mempunyai diberi, kalau diberi ingin semakin banyak, tetapi toh tidak memberikan kepuasan. Kita melihat pengalaman hidup orang-orang percaya, yang percaya kepada Kristus, hanya Kristus yang bisa menjamin kerinduan itu semuanya. Maka jadilah anggota gereja yang setia. Ya, tekun, berdiri teguh, dan tidak goyah. Berkat akan ditambahkan, dan itulah merupakan sesuatu pengalaman dari jutaan umat manusia yang ada di semesta ini. Nah, kita belajar kitab Efesus yang terdiri dari 6 pasal. Pasal 1 sampai dengan pasal 3 berisikan doktrin bagaimana dan siapa gereja itu berada. Asal-usul bagaimana Tuhan Yesus menjadi kepala gereja. Dan kemudian pasal 4 sampai dengan pasal 6 berisikan kehidupan praktis jemaat Tuhan berdasarkan pengajaran dalam pasal 1 sampai dengan pasal 3. Itu berarti kehidupan kita semestinya tidak menyimpang daripada kebenaran yang sudah dilandaskan di dalam pasal 1 sampai dengan pasal yang ketiga. Ketika kita hidup di dalam rancangan itulah, Ibu Bapak sekalian, Tuhan akan mengikutinya, menyertainya, dan kehidupan kita di arah yang tepat. Nah, bagaimana gereja itu berjalan berlangsung, Ibu Bapak dan sekalian, perhatikan ayat 11 dan ayat yang ke-12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, pada kesempatan ini saya tidak akan membahas berkenaan dengan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, tetapi gembala, karena dalam realitasnya kehidupan gereja pada umumnya gembala ada di sana. Nah, Ibu Bapak, mari kita lihat sejarah bagaimana gembala-gembala para imam itu ditetapkan oleh Allah. Dalam sejarah Perjanjian Lama, ketika Musa meninggal, bangsa Israel, itu bukan gereja, tapi kali itu gereja tidak dipimpin oleh para penatua-penatua. Tetapi Tuhan mengangkat Yosua. Yosua meninggal lagi, umat Tuhan itu tidak dipimpin oleh para penatua, pimpinan-pimpinan umat, tetapi Tuhan menetapkan para nabi-nabi dan seterusnya. Dalam sejarah Perjanjian Baru sampai masa kini, Yesus muncul di sana
ketika Yesus pergi, maka murid-murid, rasul-rasullah ditetapkan sebagai pemimpin gembala-gembala. Dan jemaat Tuhan tidak dipimpin oleh para majelis, para penatua-penatua, tetapi para gembala-gembala, para imam-imam. Dan ketika rasul-rasul tidak ada, maka hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, ibu bapak sekalian nanti membaca kitab Timotius dan kitab Titus merupakan kitab penggembalaan, membuktikan bahwa gereja dipimpin oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah, yaitu para hamba-hamba Tuhan. Saya pasti tidak semua orang mau jadi gembala. Ya, apakah saudara mau jadi gembala, menjadi pendeta? Pasti tidak. Itu merupakan panggilan. Kalau itu panggilan, artinya Anda tidak bisa melarikan diri daripada panggilan itu. Tetapi masalahnya, di tahun-tahun yang lalu dan masa COVID-19 ini, menurut survei, kira-kira 1.300 hamba Tuhan pendeta resign. Ya, dengan berbagai alasan. Ya, tentu saja COVID-19 mempengaruhi kehidupan jemaat yang bersifat online, tidak berkumpul, mungkin orang malas memberikan persembahan, mengirim persepuluhan dan sebagainya. Dampaknya kekurangan daripada pendanaan, tetapi juga ada masalah pribadi dalam kehidupan hamba Tuhan dengan keluarga, dan juga ketidakpastian dalam kehidupan, mungkin ada kesulitan-kesulitan. Nah, ibu sekalian, di samping itu, menurut survei, terhadap anggota gereja, gembala, pendeta selalu ditanggapi negatif. Bagaimana negatifnya? Kalau pendeta gembala masih muda dikatakan tidak bijaksana. Kalau pendeta gembala sudah tua dikatakan loyo. Ya. Kalau gembala pendeta anaknya banyak, itu pemborosan. Kalau tidak punya anak, itu tidak bisa menjadi teladan. Kalau pendeta khotbahnya dibaca, wah pendeta ini tidak siap. Tapi kalau khotbahnya tidak dibaca, wah itu ngelantur kemana-mana. Ya. Kalau pendeta bajunya bagus, pendeta ini dapat dari mana? Padahal gajinya kecil. Kalau pendeta bajunya jelek, wah pendeta itu mempermalukan. Sangat mempermalukan. Kalau pendeta itu badannya kurus, ini kurang makan kayaknya. Tapi kalau pendeta itu gemuk, pendeta ini kedagingan. Nah, saudara-saudara, inilah rupa-rupanya survei yang ada. Tentu saja itu tidak bersifat general pada umumnya seperti itu, tetapi itu salah satu alasan kenapa hamba-hamba Tuhan itu resign. Karena nyatanya dalam kehidupannya, kegiatannya tidak menjadikan berkenan kepada jemaat Tuhan. Tetapi ibu bapak sekalian, dalam perjanjian lama kita lihat dampak Raja Uzia ketika mengambil alih peran sebagai imam. Dia dampak kena kusta. Ini raja yang populer, yang terkenal, yang jaya, yang luar biasa. Tetapi dia mencoba untuk mengambil alih peran sebagai imam. Dampaknya luar biasa. Ingat bagaimana pengalaman Daud. Walaupun Saul itu melakukan yang salah, tetapi Daud tidak berani menjamahnya. Karena apa? Karena Saul pada waktu itu adalah sebagai pribadi yang diurapi Tuhan. Karena itulah ibu bapak sekalian, sayangi, kasihi gembala pendeta Anda karena dia merupakan pribadi yang ditetapkan, yang dipanggil oleh Allah dan ditempatkan di gereja, di mana gereja Anda sekarang berada. Karena bukan sembarang orang yang siap, yang rela, yang mau, yang ikhlas untuk menyambut panggilan Tuhan menjadi gembala sidang, ya, menjadi pendeta. Pendeta, itulah sebabnya gereja harus mengucap syukur kalau ada seorang yang ditetapkan olehnya berada di sebuah gereja. PMCY, NY
mengucap syukur Pendeta Pastor Yongki yang Tuhan tetapkan begitu mengasihi, begitu luar biasa kehidupannya memberkati gereja ini. Nah, kita kembali bagaimana gereja terbentuk. Ini akan menolong kepada kita supaya kita memahami siapa gereja itu, ya. Dan bagaimana kehidupan gereja nanti kita akan melihatnya. Ya. Ada 3 kata bahasa asli dalam Alkitab yang saya taruh di sana, yaitu agurasu, ex agurasu, dan lutron. Agurasu artinya adalah dulu orang-orang itu ada di pasar dosa, dikuasai oleh setan, oleh kuasa kegelapan. Dan kata ini menjelaskan mengenai dibeli dari pasar dosa oleh Tuhan Yesus. Dalam pemahaman bukan setan yang beruntung, tetapi inilah cerita Paskah yang nanti akan Anda dengar. Ya, dibeli, kemudian ex aguraso, dikeluarkan dari pasar dosa, dari kekuasaan setan, dari kekuasaan iblis, kemudian masuk dalam kekuasaan Tuhan Yesus. Berada di dalam kerajaannya. Kerajaan surga di dalam dunia, dan juga kerajaan surga pada masa yang akan datang. Ex artinya dikeluarkan. Ya, dikeluarkan. Kemudian lutron adalah menjelaskan berkenaan dengan Anda diberikan kebebasan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Itu sebabnya Bapak Saudara sekalian, di gereja yang mula-mula kita melihat dalam kitab Kisah Rasul-Rasul pasal 2, orang-orang yang menerima firman itu kemudian memberi diri, ya, setelah mereka menerima, memberi diri, dibaptiskan, dan kemudian menjadi anggota tubuh Kristus. Dan Kristus adalah sebagai kepala gereja. Tidak hanya berhenti di situ, mereka tekun dalam ajaran rasul-rasul, yaitu firman Allah, sehingga ini membawa suatu pertumbuhan, tekun di dalam persekutuan, ya. Bukan hanya itu saja, mereka dengan sukarela spontanitas hari lepas hari, ada di antara mereka yang mempersembahkan apa saja dalam kehidupannya, lebih daripada persembahan dan persepuluhannya. Nah, Ibu sekalian, dengan demikian gereja itu terus bertumbuh dan bertambah, ya, mengikut Yesus. Mengikut Yesus dengan kehidupan di mana kehidupan mereka akan menjadi orang yang berbeda. Itu sebabnya nanti di gereja Antioquia disebut sebagai orang Kristen. Kristen bukan karena dia keluar masuk gereja, bukan. Itu orang-orang di gua-gua, tentara Romawi mengintip, lalu mereka lihat, loh, orang-orang yang mengikut Kristus melakukan hidup dan bertabiat tindak tanduk seperti Kristus. Kalau demikian disebut Kristen. Artinya Kristus kecil karena hidupnya, perbuatannya, tindak tanduk, kelakuannya seperti Kristus. Jadi dengan kata lain, kalau kita tidak memiliki hidup seperti Kristus, sesungguhnya tidak layak, tidak berhak menyebut diri sebagai orang Kristen. Nah, Ibu sekalian, inilah sesungguhnya merupakan kenyataan dalam kehidupan orang-orang yang percaya bagaimana kekristenan adalah mengintimidasikan sebagai orang-orang yang hidup seperti Kristus. Karena itulah gereja PMC NY seharusnya semestinya membuktikan, menunjuk, menyatakan di dalam dunia ini sebagaimana orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan. Oleh karena itulah mengikut Yesus artinya mengikut setiap langkah, setiap jalan, menyangkali diri, ya, menyerahkan hidupnya kepadanya. Apa artinya mengikut? Ya, saya pernah berkata, kalau kuda lari ke utara, ekornya di mana? Utara mana? Connecticut, ekornya di mana?
ekornya di Manhattan. Wah, itu sebabnya ketika kudanya belok, ekornya bingung, kopat-kapit. Ya. Yang benar adalah ketika kuda lari ke utara, ekornya nempel di pantat. Ya, itu yang benar. Nah, ketika kita mengikut Yesus, artinya kita mesti nempel bersama-sama sehingga kita tahu kemana Yesus berada. Dalam kitab Wahyu, ini merupakan perwakilan 7 gereja yang berbeda satu sama lain keadaan kondisinya. Gereja di Efesus merupakan gereja yang meninggalkan kasih mula-mula. Mereka tidak lagi hidup sebagaimana kehidupan orang-orang percaya pada waktu itu. Sehingga kehidupan duniawi terjadi dalam kehidupan Efesus yang walaupun pada awalnya gereja ini sungguh gereja yang mengasihi Tuhan. Gereja Smyrna adalah gereja miskin, tetapi kaya dalam pemahaman hidup keimanannya, kuat dalam imannya untuk menghadapi situasi kondisi kemiskinan tidak menjadikan mereka lengser daripada kehidupan imannya. Gereja di Pergamus merupakan gereja yang beriman, tapi masih menyembah berhala. Ya, minggu ke gereja, tapi hari-hari lain mereka memakai opo-opo, memakai dupa, pergi ke tempat-tempat yang semestinya tidak mereka berada. Gereja Tiatira, gereja yang tekun dan melayani, tetapi mereka membiarkan ajaran sesat masuk. Nah, buat sekalian, ini yang disebut sinkritisme. Jadi mencampur adukkan kebenaran daripada firman Allah dengan berbagai hal yang tidak benar. Gereja Sardes tidak ada pertobatan. Ya. Mereka hidup dengan Tuhan, tapi masih ada perselingkuhan, ada korupsi, ada tindakan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Gereja Philadelphia, gereja yang tekun dan setia, kuat iman, menghadapi tantangan hidup dan percobaan, tetapi tetap tekun di sana. Gereja Laodikia adalah gereja suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin, bukan berarti itu enak, tetapi ini gereja yang disebut sebagai kalau nasi tidak panas, tidak dingin, itu basi. Ya, kalau dimakan, itu akan sakit perut, atau menjadi muntah. Nah, Bapak sekalian, gereja yang seperti apa? Gereja kita, PMC NY sekarang ini. Saya berharap kita akan menjadi gereja seperti di Philadelphia. Pastor Yongki sekarang ada di Philadelphia, mungkin menggambarkan gereja PMC NY di New York merupakan gereja yang setia dan tekun, ya tekun. Nah, Bapak sekalian, inilah seharusnya kehidupan gereja itu. Nah, bagaimana supaya gereja itu sesuai dengan rancangan daripada Tuhan, ya, memungkinkan gereja bertumbuh dan gereja sangat diberkati. Kita melihat bagaimana gereja itu, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, adalah gereja yang sangat-sangat bertekun. Ya, bertekun ayat 13 sampai dengan 16 menjelaskan kepada kita sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, kita melihat bagaimana jemaat ini
Dan ini juga menjadi acuan kita sebagai gereja Tuhan sesaat berada di dalam dunia ini. Dikatakan harus ada kesatuan iman. Dikatakan di dalam ayat yang 1 pasal 4, dikatakan demikian, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membangun. Ayat 3 ini penting. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kesatuan sudah ada dan tidak perlu diusahakan. Itulah kehidupan Kristus, karena kehidupan Kristen, karena gereja bagaikan tubuh. Jadi satu dengan yang lain saling berhubungan, satu kesatuan, ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada bagian-bagian dalam tubuh kita, tetapi itu merupakan satu kesatuan. Itu berbeda beragam, tetapi merupakan satu kesatuan. Jadi Tuhan berkata supaya kita memelihara kesatuan itu. Ya, bukan diusahakan, bukan diperjuangkan, sudah ada dan kita jaga, pelihara. Bagaimana itu? Kita satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa. Nah, Ibu sekalian, jadi bagaimana memelihara? Kita harus peduli, kita harus mengingat, kita harus ada perhatian, kita harus memahami, kita harus mengenali satu sama lain sebagai orang-orang yang berbeda. Tuhan mengatakan supaya panggilan itu berpadanan, yaitu rendah hati. Kata rendah hati saya ibaratkan seperti you dalam bahasa Inggris. You, Y pertama Yesus, O orang lain, you adalah Anda. Jadi inilah sesungguhnya bentuk rendah hati, mengutamakan, memuliakan Kristus, peduli perhatian kepada orang lain, baru kepada diri sendiri. Itu pemahaman rendah hati. Kata lemah lembut adalah memberikan penjelasan, gambaran seperti kuda yang pinal. Kemudian kuda ini dilatih menjadi kuda balap sehingga menjadi kuda yang sangat baik. Atau gambaran yang lain, ini dilukiskan sebagai angin yang sepoi-sepoi. Di masa summer, kerja keras, lelah, capek, duduk, kemudian angin sepoi-sepoi datang, apa yang terjadi? Ngantuk. Artinya apa? Menjadikan suasana nyaman dan enak. Bapak, inilah seharusnya dimanapun kita berada, semestinya mempunyai sikap, mempunyai tindakan menjadikan orang lain diberkati karena kehidupan kita, dan sabar. Apa artinya sabar? Sabar bukan pengertian seperti orang di Solo, sabar subur, nggak sabar masuk kubur. Bukan begitu. Tapi sabar artinya ada tekanan, ada masalah, ada kesulitan, ada pencobaan. Dia tidak berusaha untuk melepaskannya. Sabar artinya menanggungnya sehingga dia bertahan, dia kuat sampai keluar, mampu untuk mengalahkan kesulitan, permasalahan, dan sebagainya. Nah, Ibu sekalian, inilah padanan dari panggilan kita memelihara kesatuan umat satu sama lain. Yang kedua disebut kedewasaan. Bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh permainan pengajaran-pengajaran yang tidak baik. Karena itulah, Ibu sekalian, anak-anak bagaimana sikapnya? Ya, dia maunya sendiri. Dia maunya ditulang, maunya digendong maupun disusoni, dia sifatnya egois. Ya, orang dewasa tidak. Dia mempunyai cita-cita, dia kerja keras, dia berjuang dan sebagainya. Maka penulis Ibrani mengatakan, Ibrani 5:11 sampai 14 menjelaskan kepada kita, seharusnya kamu sudah makan makanan keras,
menjadi pengajar-pengajar, tetapi masih juga seperti anak-anak, ya, seperti bayi yang disusuni dan didulang, ya, dulang. Nah, Ibu sekalian, kalau anak, saya punya cucu 10 sekarang, cucu yang terakhir bersama kami umur 1,5 tahun, dia lucu, menyenangkan. Saya sering gendong. Nanti kalau 5 tahun, masih lucu kayaknya ya. Masih bisa digendong. Kalau 10 tahun, masih digendong. 15 tahun masih digendong. Lama-lama ya dibanting, ya enggak? Berapa lama usia Anda sebagai orang percaya? Masihkah bersifat didulang, disusoni, dan digendong-gendong? Seharusnya mempunyai langkah yang giat, ya, kehidupan yang berpenyerahan kepada Tuhan. Talenta karunia dipercayakan kepada Anda. Supaya apa? Dikembangkan. Sehingga gereja mereproduksi, artinya mengembangbiakkan. Itu istilah dalam dunia hewan, tetapi ini masih cocok bagi kita. Ya. Saya mau bertanya, apa dan siapa yang melahirkan domba? Gembala ada domba. Gembala memberi makan, domba diberi makan supaya melahirkan domba. Di depan saya katakan tugas gembala adalah memperlengkapi, memberikan makanan kepada para domba supaya bertumbuh dengan baik, berdewasa, ya, bersikap seperti itu. Yang ketiga, ukuran yang penuh dari kelimpahan Kristus bandingkan dengan mabuk anggur, pasal 5 ayat 18, ini artinya apa? Orang yang mabuk anggur dikontrol, dikendalikan oleh anggur sehingga ada kemabuan. Orang mabuk apa yang dikatakan? Ngelantur, ngomongnya jorok, tindakannya tidak benar. Ya, kehidupannya mungkin memalukan, tetapi dia tidak malu. Penuh dengan roh, memberikan gambaran. Rasul Paulus di dalam kitab Galatia adalah menunjukkan orang yang dikuasai, dikendalikan oleh roh sehingga mengeluarkan suatu sifat apa? Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah merupakan kadar sikap daripada orang-orang percaya. Nah, Ibu Bapak, jadi jemaat akan bereproduksi ketika mengikuti pola rancangan daripada Tuhan bersama-sama dengan hamba Tuhan. Akhirnya, Kristuslah pendiri gereja. Di atas batu karang ini, aku akan dirikan jemaatku. Kehidupan yang baik, berkenan, dan diberkati, tentu saja, Bapak sekalian, harus mengikuti rancangan pola doktrin yang Tuhan berikan kepada gereja, tidak semau kita melakukannya. Tuhan memanggil seorang khusus, yaitu gembala sidang, menetapkan gembala di sebuah jemaat di PMC NY untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan memperlengkapi, untuk memimpin, memberikan visi misi yang daripada Allah, maka jemaat akan bertumbuh dan bereproduksi bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua mencapai kesatuan iman. Berkat-berkat itu telah disediakan. Dan inilah Ibu sekalian yang seharusnya harus jadi. Seperti apa? Gereja BMC NY sekarang dari gambaran 7 gereja seperti yang disebutkan dalam kitab Wahyu, saya harap gereja ini menjadi gereja di Philadelphia. Mari berdoa sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapa Surgawi, terima kasih, mengucap syukur untuk firman-Mu. Taruh dalam hati kehidupan kami. Hamba Tuhan setelah selesai berbicara, tapi firman-Mu kiranya tertabur di hati yang subur, bertumbuh, berbuah berlipat ganda. Tuhan dipermuliakan dan memberkati sesama. Sekarang kami siap
untuk melaksanakan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Biarlah hati, pikiran, perasaan kami dikuduskan, sehingga kami akan berfokus kepada bagaimana Tuhan yang sudah berjuang berkorban bagi kebaikan dan keselamatan kami. Tuhan ampuni kami dari salah dosa kehidupan yang tidak layak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.